Hai teman-teman, selamat datang di channel Muarifin Imam, channelnya Bahasa Indonesia, Mobile Legends, dan lain-lainnya. Pada sesi ini, saya akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Materi ini adalah materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, ya kan? Nah, teks laporan hasil observasi itu apa? Kalau teman-teman masih belum tahu, simak terus video ini sampai habis ya. Kita mulai dari definisi atau pengertiannya terlebih dahulu. Teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan dalam kurung observasi. Jadi begini teman-teman. Misalnya, teman-teman berwisata atau pergi ke tempat wisata, di situ teman-teman mengamati. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja ya. Teman-teman mengamati tempat wisata itu, kemudian setelah pulang, teman-teman membuat semacam laporan atau semacam tulisan yang isinya tentang objek wisata yang kalian datangi atau kalian amati itu. Nah, maka teks itu bisa disebut dengan teks laporan hasil observasi. Nah, kalau sesuai dengan struktur yang ada ya tentunya. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya ada contoh. Nah, saya ambil contoh ini adalah Gunung Bromo yang saya ambil dari Penanjakan 2. Bila saya berada di sini, apa yang bisa saya observasi? Jawabannya banyak. Banyak objek yang saya observasi di sini. Yang bisa saya observasi di sini banyak. Misalnya, kita yang mau observasi adalah Penanjakan 2-nya misalnya, berarti lingkungan tempat saya mengambil gambar. Nah, itu kalau kita ambil Penanjakan 2, yang mau kita observasi Penanjakan 2. Tapi, kalau kita mau observasi mengamati atau mengobservasi Gunung Bromonya, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi, teks laporan hasil observasi itu sangat luas sekali ya, deskriptif. Kita bisa ambil dari satu gambar ini, satu objek ini, kita bisa ambil beberapa bagian yang bisa kita jadikan teks laporan hasil observasi. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah para tim SAR ini sepertinya ya. Ini para tim SAR yang diambil di Pantai Payangan Jember misalnya. Ya ini kebetulan gambarnya di Pantai Payangan, beberapa tahun yang lalu tapi. Nah, yang dapat kita observasi apa? Yang dapat kita observasi adalah kondisi mereka. Lautnya bisa. Atau di tempat pengambil gambar. Di situ ini mengambil gambarnya dari pantai, otomatis banyak orangnya. Itu bisa kita observasi dan bisa kita tuangkan menjadi teks laporan hasil observasi. Oke, kita lanjut. Tujuan, buat apa sih membuat teks laporan hasil observasi? Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Contoh, persoalan yang akhir-akhir ini terjadi, misalnya banjir. Kenapa kok bisa banjir? Nah, kita observasi dulu. Dari hulunya terlebih dahulu. Kenapa kok bisa banjir? Penyebabnya apa? Nah, itu diobservasi, diamati ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menemukan teknik atau cara terbaru. Nah, contoh, petani sering gagal panen. Nah, otomatis yang diobservasi adalah sawahnya dulu. Nah, sawahnya diobservasi, kemudian bagaimana tanamannya, misalnya tanamannya padi. Nah, padinya bagaimana? Padinya ada bulirnya tapi nggak ada isinya. Nah, kopong berarti kalau bahasa Jawa kan seperti itu. Berarti ya tinggal diobservasi saja. Kenapa bisa seperti itu? Nah, dari teks laporan hasil observasi itu nanti bisa ditemukan cara untuk mengatasi itu. Yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mengambil keputusan yang lebih efektif. Nah, misalnya ini, Indonesia sedang didatangi COVID-19 misalnya. Sekolah nggak boleh masuk. Nah, untuk memutuskan sekolah itu masuk atau enggak, itu diobservasi dulu. Dari jumlah ODP-nya, jumlah keadaan kotanya di situ bagaimana, kebiasaan masyarakatnya bagaimana, nanti penanganannya bagaimana, di sekolah bagaimana. Nah, itu diobservasi terlebih dahulu sampai mendetail sedeskriptif mungkin. Sehingga nanti bisa
keputusan bisa diambil. Yang ambil keputusan ya tentunya orang yang mengizinkan sekolah itu buka atau tidak, kan gitu. Yang keempat, tujuan yang keempat adalah melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Ya, ini kembali lagi ke objek. Kita lihat dulu objeknya itu apa. Kalau objeknya itu misalnya sesuatu yang perlu diawasi, contohlah obat. Nah, kan butuh pengawasan tuh. Kalau perbaikan, ya berarti perbaikan kebijakan. Misalnya tentang larangan belok kiri di lampu merah. Kan ada tulisannya belok kiri jalan terus. Tapi kalau kadang tidak ada tulisan, tapi masyarakat tetap belok. Nah, itu benar atau salah sebenarnya. Nah, jadi itu perlu diperbaiki, maka diperlukan teks laporan hasil observasi. Tujuan yang kelima adalah mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, masalah itu kan pasti berkembang. Seiring dengan berkembangnya manusia, maka masalah pasti berkembang. Nah, manusia melakukan pengamatan terlebih dahulu. Melakukan pengamatan, dan dari pengamatan itu nanti diputuskan, ya, keputusan kebijakannya dikeluarkan. Jadi itu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Kalau bahasa lebih tingginya sih mungkin bisa disebut dengan riset kali ya. Kita lanjut. Fungsinya apa? Kalau tadi ada tujuan, sekarang fungsinya. Fungsi yang pertama adalah melaporkan kegiatan pengamatan. Nah, teks laporan hasil observasi ini kan masih sederhana. Kalau sudah agak jauh lagi, agak tinggi lagi, nanti bisa kita sebut dengan penelitian, bisa kita sebut dengan riset. Namanya juga penelitian, pengamatan, pasti ada laporan kan? Nah, jadi itu tujuannya. Berikutnya adalah menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Misalnya ada objek yang kita amati, di objek tersebut timbul sebuah masalah. Oleh karena itu kita butuh bagaimana cara mengatasi masalah itu. Nah, dari mana kita tahu kalau objek itu butuh solusi, kalau dia punya masalah? Ya dari hasil observasinya itu. Yang ketiga, sarana untuk pendokumentasian. Ya jelas, dokumentasi itu penting. Kita jalan-jalan, nggak ada fotonya, rasanya nggak enakan ya? Ya, itu salah satu bukti supaya kalau kita sudah melakukan observasi. Fungsi yang berikutnya, yang keempat, adalah sebagai sumber informasi terpercaya. Mengapa demikian? Karena hasil observasi itu kan pengamatan. Melakukan pengamatan membutuhkan waktu, baik itu sebentar maupun lama. Nah, saat kita melakukan pengamatan, kita mencatat fakta yang ada. Namanya juga observasi ya. Kalau kita palsukan nanti nggak jadi observasi. Nah, teks laporan hasil observasi itu menjadi salah satu sumber informasi terpercaya untuk kalangan masyarakat atau kalangan masyarakat awam yang belum tahu tentang apa yang kita amati, seperti itu. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri teks hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, global, dan universal. Sebentar, global dan universal. Objektif, jadi teks yang kita amati itu kita tulis, kita sampaikan seobjektif mungkin. Misalnya, kalian datang ke pasar, pasarnya kumuh, ya sampaikan saja di laporan hasil observasi kalian kalau pasarnya itu kumuh. Tidak perlu di situ ditulis suasana pasar menyenangkan. Menyenangkan dari mana kalau kumuh? Lanjut, yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Maksudnya objek tunggal itu objeknya satu dan fokus ke dalam objek itu. Misalnya ini, kita mau bahas tentang pasar. Ya wis, deskripsikan, amati saja tentang pasar. Gak usah mengamati yang lain. Yang lain itu maksudnya apa? Yang lain itu maksudnya kebijakan tentang pasar bagaimana, kemudian aliran dana dari pasar itu bagaimana. Gak usah bahas itu ya, bahas pasarnya aja. Penjualnya bagaimana, pembelinya bagaimana, yang dijual apaan tuh di situ. Kemudian kondisi pasarnya, lingkungan pasarnya bagaimana. Berikutnya, yang ketiga dan keempat,
Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Iya, laporan hasil observasi harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Mengapa harus lengkap dan sempurna? Karena masyarakat, pembaca, itu kan baca teks kita. Mereka nggak datang. Contoh misalnya nih, kita berada di terminal yang kita deskripsikan hanya angkutan-angkutan besar misalnya, bis saja. Kita tidak menuliskan angkot, maka masyarakat juga nggak akan tahu kalau di situ ada angkotnya gitu loh. Jadi harus sesuai dengan fakta, lengkap ya. Berikutnya yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Ya jelas, ini berkaitan dengan objek yang pertama tadi ya, bersifat objektif. Jadi kalau sesuai dengan fakta, berarti teks laporan hasil observasi itu harus sesuai kenyataan. Apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, ya itu yang kita tulis. Kalian berada di pantai misalnya, panas, ya wis, tulis panas. Berada di gunung misalnya, sedang mengobservasi gunung, otomatis kan kalian daki gunung dulu kan. Ya, kalau di situ cuacanya dingin, ya katakan dingin. Nggak usah dikatakan, biasa aja, sejuk lah, dan sebagainya. Ya, jadi harus sesuai fakta. Jadi fakta itu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar juga bisa. Berikutnya, masih ada. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Ya, jadi harus terkini ya. Tidak bisa kita menuliskan di teks laporan hasil observasi itu katanya, konon katanya, jarene, itu nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan objeknya, kemudian harus terkini, terbaru atau teraktual. Ya, seperti itu. Karena objek yang kita observasi itu dalam kurun waktu tertentu bisa berubah-ubah. Oleh karena itu harus terkini. Ya. Lanjut. Tidak mengandung prasangka atau dugaan atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, prasangka. Prasangka ini suudon itu bisa, kemudian ya pikiran-pikiran negatif itulah. Jadi teks laporan hasil observasi itu tidak memihak. Ya, jadi benar-benar objektif, sesuai dengan objeknya. Sudah saya contohkan tadi berkali-kali ya. Kita sedang berlibur ke pantai misalnya. Kalau ombaknya besar atau pantainya curam, ya sampaikan saja. Kita nggak perlu pantainya curam tapi aman kok. Nah, itu secara tidak langsung kita sudah memihak kepada pantainya. Padahal aman itu menurut siapa? Menurut kita, belum tentu aman menurut pembaca. Jadi yang dimaksud dengan pemihakan itu seperti itu. Yang terakhir, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Oke, kelas dan subkelas. Misalnya gini, kita sedang mengobservasi ayam. Ayam banyak kan macamnya ayam. Ada ayam kampung super. Orang-orang biasanya menyebutnya joper ya. Ada ayam kampung, ya ayam kampung apa ya? Ayam kampung tulen kali ya. Ayam kampung yang dipelihara masyarakat desa yang makannya ya dedak, jagung, padi, itu ada. Ada ayam petelur misalnya, ada ayam potong, ada ayam aduan. Nah, itu jadi harus nyambung. Kalau kita bahas ayam, misalnya bahas semua jenis ayam, ya sudah, kita observasi semua jenis ayam. Tapi kalau mau kita fokuskan ayam di salah satu ayam tertentu, misalnya kita mau bahas tentang ayam petelur misalnya, wes. Jadi kelasnya itu ayam petelur, subkelasnya ya berarti tentang telurnya bagaimana, artinya bagaimana, itu proses ya, kapan dia bertelur, kemudian usia berapa lama dia bertelur, makannya apa, kandangnya bagaimana. Nah, itu subkelasnya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.